belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari akhir. Kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan jalan kita untuk senantiasa melakukan segala macam aktivitas dan kegiatan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kejayaan Islam dapat kita raih kembali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah tiada kejayaan kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian Bulughul Maram pada malam hari ini. Yang akan kita lanjutkan ya adalah hadis yang ke-1177. Wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya al-'awra'u al-bayyinu 'awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal 'arja'u al-bayyinu 'arajuha wal kasiru allati la tunqi. Itu kata-kata al-kasiru allati la tunqi ada kesalahan, bukan al-kasiru tapi al-kabiru. Ya, al-kabiru allati la tunqi. Sinnya diganti dengan ba. Sinnya diganti dengan ba, dan memang itu ada beberapa kesalahan di dalam penulisan redaksi di dalam kitab ini. Baik, hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, lalu beliau bersabda, ada 4 binatang ataupun ada 4 sifat pada binatang yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha. Al-awra adalah yang cacat di matanya, yang jelas kecacatannya di matanya. Itu yang pertama, al-awra. Kemudian yang kedua adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang kedua adalah yang sakit, yang jelas sakitnya. Dan yang ketiga adalah al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang dan yang jelas kepincangannya. Dan yang terakhir adalah al-kabir allati la tunqi, artinya yang besar, yang tua, yang kurus, yang tidak mempunyai sumsum, ya, sumsum. Ayolah wal akhwat, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang syarat-syarat dalam sebuah penyembelihan.
Karena yang namanya kurban ini mau tidak mau kita harus akui bahwa dianya adalah merupakan bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Dan itu diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar." Kata-kata fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah. Kata-kata berkurban di sini jelas merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan yang kita sampaikan ataupun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dengan memakai binatang yang terbaik. Maka dalam beberapa hadis yang lalu yang telah kita lalui bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika dia berkurban, dia mempunyai kurban itu subhanallah. Itu adalah kambing yang terbaik. Amlahaini akranaini, dalam riwayat yang lainnya dikatakan saminaini, di dalam riwayat yang lainnya saminaini. Dia adalah kambing yang besar, cantik. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan dia juga bertanduk. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwasanya ada hitam-hitam di daerah perutnya, kemudian di daerah pahanya, kemudian di daerah kepalanya antara dua matanya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kambing yang dipotong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kambing yang terbaik. Kalau seandainya dalam ilmu perkambingan biasanya yang namanya kambing-kambing dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh perawi ataupun yang disebutkan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia memberikan sifat kepada kambing yang dipotong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah kambing yang terbaik. Kalau mungkin antum pernah dengar kambing etawa kambing etawa namanya. Ottawa. Kambing Ottawa hampir sama dengan apa yang disifatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kambing Ottawa itu hampir sama dengan kambing yang disifatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kita mau lihat kambing Ottawa sekarang, masya Allah mahalnya bukan main. Di Indonesia saja harganya itu sampai ada yang sampai 30, 40 sampai 50 juta. Ya kan? Jadi memang yang terbaik yang dipersembahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam berkurban. Dan inilah sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mengapa kalau seandainya selama kita memang mempunyai kemampuan untuk berkurban, tidak mengapa yang namanya kambing yang akan kita sembelih ini adalah kambing yang mahal, tidak mengapa. Ya, selama itu memang kita mengambil yang terbaik yang akan kita kurbankan, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa sifat yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan tidak pantas untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama sekali adalah apa? Al-awra al-bayyinu 'awaruha, yang sakit matanya, cacat matanya. Ya. Cacat matanya. Kemudian yang kedua adalah al-maridatul bayyinu maraduha. Ya, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Karena yang namanya kambing kalau seandainya dia sakit jelas dia tidak mau biasanya makan. Dan dia tidak mau minum biasanya, dan dia biasanya hanya baring saja. Itu al-bayyinu maraduha. Walaupun para ulama berbeda pendapat kalau seandainya ada seekor kambing yang dipotong, setelah dipotong baru ketahuan bahwa ternyata kambing itu sakit. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetap sah kurbannya, akan tetapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak sah kurbannya. Ya, sebagian yang lainnya mengatakan tidak sah kurbannya kalau seandainya memang dia mempunyai sakit. Selanjutnya adalah al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang, ya, yang pincang, yang jelas pincangnya. Dan yang terakhir adalah apa? Al-kabirul lati la tunki, artinya yang sudah tua, yang sudah tidak ada sumsumnya, yang kecil, yang kurus gitu. Ini adalah sifat-sifat daripada kambing yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Karena memang dalam kita ini kan yang namanya kurban ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Apapun itu, selama itu yang namanya ibadah, maka kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Ketika itu dinamakan dengan ibadah. Ketika kita sholat, kita otomatis akan memberikan yang terbaik dalam sholat kita. Ketika kita berpuasa, kita akan memberikan yang terbaik dalam puasa kita. Ketika kita bersedekah, maka kita akan memberikan
yang baik dalam kita bersedekah. Maka mungkin itu jugalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah atau dalam juz yang keempat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai engkau menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Karena memang kita diminta oleh Allah untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita mempunyai dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya ya ikhwah adalah hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menyembelih hewan kurban kecuali hewan kurban tersebut sudah tua, musinnah. Tetapi arti daripada musinnah ini menurut para ulama itu ditafsirkan oleh para ulama, arti daripada musinnah ini adalah kambing ataupun hewan kurban yang memasuki tahun kedua, ya. Sudah masuk tahun kedua. Artinya kalau sudah masuk tahun kedua kan sudah agak besar, ya. Itu arti daripada musinnah. Illa an ta'sur alaikum, kecuali kalau seandainya kalian sulit atau mengalami kesulitan. Kalau seandainya pada masa itu ataupun pada zaman tersebut tiba-tiba masuk masa susah sekali mendapatkan yang namanya kambing. Nah, seperti di Singapura ini susah ya dapat kambing, ya. Tapi akhirnya jadi mudah karena kambingnya diimpor dari Australia, ya. Kalau seandainya memang susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an ta'sura alaikum fatazbahu jaz'atan min ad-dha'n, maka sembelihlah kambing muda. Ya, maka para ulama juga menafsirkan kata-kata kambing muda di situ jaz'a itu dikatakan yang sudah melewati batas 6 bulan. Ya, sudah melewati batas 6 bulan. Kenapa melewati batas 6 bulan? Karena para ulama mengatakan setelah melalui umur 6 bulan itu yang namanya kambing itu sudah mulai keras lah. Artinya kalau sudah mulai berisi setelah 6 bulan, tetapi di bawah 6 bulan itu sangat kecil, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Tapi itu alternatif yang diberikan oleh Nabi kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk mendapatkan yang sudah memasuki tahun kedua. Kalau seandainya memang itu susah untuk didapatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan yang namanya alternatif. Selama kita mau untuk berkurban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif. Kalau seandainya memang yang 2 tahun ini sangat susah untuk didapat, ya, maka oke. Paling tidak setelah sudah melewati yang namanya umur 6 bulan. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya adalah wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-'aina wal udhuna wala nudahhi bi awra wala muqabalah wala mudabarah wala kharqa wala tharma. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia adalah orang yang memang pernah dijuluki oleh Nabi sebagai orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia, ya. Sa'utiyanna ar-rayata ghadan ila rajulin yuhibbuhullah wa yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Kata Nabi SAW, besok saya akan serahkan bendera ini kepada orang yang Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah. Dan ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Kalau seandainya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, maka para ulama menjelaskan perkataan para sahabat yang mengatakan kami diperintahkan, kami dilarang, itu mempunyai hukum sebagai hukum marfu'. Marfu' itu artinya hadisnya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menetapkan satu hukum tanpa adanya panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? An nastashrifal aina wal udhuna, untuk memeriksa hewan kurban, ya, mata dan telinganya. Ya, mata dan telinganya. Mata dan telinganya di sini jangan sampai dia adalah kambing yang buta atau juling, tahu juling ya? Juling karena kena penyakit itu ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk itu. Wal udhuna, al udhuna itu adalah telinga. Wala nudhi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala nudhi bi awra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menyembelih kambing yang buta. Wala muqabalah, dan bukan juga kambing yang terpotong telinganya dari depan. Wala mudabarah, yang terpotong telinganya dari belakang. Wala kharqa, yang sobek telinganya. Wala tharma, dan hewan kurban yang giginya tanggal, gigi serinya tanggal. Ini beberapa aib ataupun uyub ataupun cacat yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hewan kurban tersebut termasuk hewan yang tidak diperbolehkan untuk dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk sebagai bentuk pengorbanan kurban, ya, sebagai bentuk kurban. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya apabila memang tidak ada kambing dan hanya ada kambing-kambing seperti itu, maka itu tetap diperbolehkan. Dan para ulama menjelaskan di sini bahwa adanya larangan tersebut tidak menjadikan hewan kurban itu hukumnya haram untuk disembelih, tapi paling tidak dia hukumnya adalah makruh saja. Wallahu ta'ala alam. Tetapi apa yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut menjadi sebuah perhatian kepada kita semuanya, agar jangan sampai kita membeli hewan kurban seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang cacat, yang telinganya terpotong, yang giginya tidak ada, ya. Kemudian yang apa lagi namanya tadi itu, yang buta, ya, yang juling, yang sakit. Ini adalah larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sebenarnya kalau seandainya menjelang Idul Adha itu ada dokter yang memeriksa, dokter hewan yang memeriksa yang namanya hewan-hewan, itu memang dalam rangka mengamalkan hadis ini juga, aplikasi daripada hadis itu sendiri. Saya kira di Singapura itu dilakukan kan. Artinya ketika kambing sudah sampai itu biasanya kan diperiksa oleh dokter hewan, ya. Oleh dokter hewan. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ini bukan hal yang baru. Dan ini memang adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aplikasinya di zaman Nabi mungkin berbeda dengan aplikasi yang ada sekarang. Kalau di zaman Nabi kan mungkin orang melihatnya secara alami saja, tidak ada ilmunya, tapi dia punya teorinya. Dia punya prakteknya, tidak punya teorinya. Dia orang-orang Arab dulu tahu, oh ini sakit, ini tidak boleh dijadikan kurban. Tetapi untuk zaman sekarang, aplikasi dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya dokter hewan yang memeriksa hewan kurban sebelum disembelih. Ini hewan kurban bermasalahkah atau tidak bermasalah? Ini hewan kurban baguskah atau tidak bagus? Ini hewan kurban ada penyakitkah atau tidak ada penyakit? Ini penting sekali untuk dilihat, ya. Karena jangan sampai sakitnya yang namanya binatang itu juga akan berpengaruh kepada orang yang memakannya, kan? Berpengaruh kepada orang yang memakannya. Dan Islam adalah agama yang sangat melihat yang namanya kebersihan. Karena jangan sampai terjadi sesuatu wabah yang berasal dari hewan dan kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya ya ikhwah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar mengorbankan unta. Ada satu hal yang perlu untuk kita ambil di sini, ataupun ada pelajaran yang kita bisa ambil di sini adalah yang pertama, bolehnya seseorang mewakilkan kurbannya kepada orang lain sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kurbannya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh.
Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu adalah sesuatu yang memang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mewakilkan yang namanya kurban kepada orang lain. Nabi mewakilkan kurbannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memotong kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Boleh kita mewakilkan kurban kita kepada orang lain, ya boleh. Kemudian yang kedua dikatakan wa an uqsima luhumaha. Boleh juga kita mewakilkan hewan kurban yang sudah dipotong itu untuk dibagikan dagingnya. Ya. Uqsima luhumuha, dan membagikan dagingnya. Wa juludaha. Apa artinya julud? Julud itu dari kata-kata jild. Jild itu artinya adalah kulit. Wa jilalaha. Ya, jilalaha, daging dan kulitnya. Alal masakin, ya, yang namanya kulitnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wala utiya fi khizaratiha syai'an minha, ya, fi jizaratiha jazar, dan saya tidak memberikan upah atas penyembelihannya sama sekali. Ayo ikhwah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ambil tadi seperti yang saya katakan. Yang pertama adalah bolehnya kita mewakilkan kepada orang lain dalam penyembelihan. Yang kedua, bahwasanya daging yang sudah kita potong tersebut kita bagi 3. Tapi sebenarnya bukan dagingnya yang diambil oleh Allah, dilihat oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kul la yanalallahu luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak lihat dagingnya, Allah itu tidak lihat darahnya, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu adalah ketakwaan daripada kalian. Ya. Karena yang namanya berkorban ini adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk ada hadis yang dhaif itu yang mengatakan bahwasanya orang pada hari kiamat nanti akan menunggangi hewan kurbannya. Orang akan menunggangi hewan kurbannya. Nah, para ulama mendhaifkan hadis ini baik dari segi sanad maupun daripada segi matan. Kalau dari segi sanad jelas di situ bahwasanya ada kelemahan di dalam hadis tersebut. Dari segi matan para ulama mencoba untuk mendhaifkannya. Mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Kenapa? Kalau seandainya ada seseorang yang berkurban, taruhlah dia berkurban sampai 100 ekor. Nabi kan seperti itu, berkurban sampai 100 ekor unta kan. Taruhlah kalau seandainya ada orang yang berkurban dengan banyak sekali hewan, atau bahkan misalnya dia berkorban 50 ekor kambing misalnya. Kemudian datang pada hari kiamat bahwasanya dia akan menunggangi kambing tersebut. Berapa banyak yang mau ditunggangi kira-kira? 50. Kalau salah-salah bisa-bisa bukan menunggangi tapi jadi pengembala di sana. Inilah yang dikatakan oleh para ulama di dalam masalah tersebut. Ya. Maka pembagian hewan kurban itu dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama dimakan sendiri. Yang kedua diberikan kepada fakir miskin, dan yang ketiga bisa dijadikan sebagai hadiah. Siapa saja yang akan diberikan? Ya. Ya. Siapa saja? Ya, siapa saja yang mau diberikan yang namanya hewan kurban tersebut silahkan. Silahkan diberikan kepada siapa saja yang memerlukan yang namanya hewan kurban tersebut. Jadi kalau seandainya memang ada yang berkurban, dia mempunyai hak terhadap hewan kurban. Tapi kalau seandainya dia tidak mau, dia berikan kepada semua orang, silahkan juga, boleh. Ya, boleh. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama, dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyatakan di sini, dan saya tidak memberikan upah kepada tukang jagalnya. Tukang jagal itu adalah tukang potongnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada sebuah kebiasaan bahwasanya orang-orang yang tukang jagal itu diberikan gaji, upah, gitu kan? Ya, para ulama sudah memperbincangkan masalah ini. Mereka mengatakan kalau seandainya bukan berasal dari hewan kurban itu, ya, artinya kalau seandainya saya mau menyembelih dan dia tidak syaratkan, dia dapatlah misalnya 50. Orang yang mempunyai hewan kurban ini dengan sukarela memberikan 50 kepada tukang jagal, boleh. Ya. Tetapi jangan diambilkan dari
hewan kurbannya. Jangan memberikan kulitnya sebagai bentuk upah dari apa yang dia lakukan, tidak. Ya. Maka kalau seandainya sudah menjadi sebuah kebiasaan di sebuah daerah bahwasanya orang yang memotong itu akan mendapatkan yang namanya gaji dari apa yang dia lakukan, maka itu adalah kesadaran daripada orang yang mempunyai hewan kurban memberikan kepada orang yang tukang potong tersebut. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya para ulama sepakat bahwasanya dilarang menjual daging hewan kurban. Dilarang menjual daging hewan kurban. Ya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, dan para ulama sepakat di dalam masalah tersebut. Imam Abu Hanifah mungkin dia agak lebih toleran di dalam masalah itu, dan dia mengatakan boleh, tetapi tidak boleh dengan uang. Ya, boleh tetapi tidak boleh dengan uang, harus dengan keperluan juga. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang yang punya daging, dikarenakan dia miskin, banyak orang yang kasih dia daging tapi tidak ada beras. Ya, daging. Di rumah banyak daging, tidak ada beras. Atau diberikan daging tapi tidak ada bumbu. Ya kan susah juga untuk masak. Maka oke lah, dikarenakan dia misalnya dapat sampai 10 kilo dan dia misalnya hanya bisa makan ya 2 kilo saja, maka mungkin dia akan datang kepada tetangganya yang lain. Oke, saya kasih kamu 1 kilo, kasih saya beras 1 kilo. Oke, yang satunya lagi, saya kasih kamu 1 kilo, berikan saya apa misalnya bawang, kemudian ya rempah-rempah, sehingga ada barter. Ya, Abu Hanifah memperbolehkan itu, tapi tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan uang, tetapi tetap juga diadakan dengan memberikan barang kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ayo ikhwan akhwat, selanjutnya adalah wa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Karena waktu mau Hudaybiyah itu kan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam rencananya mau haji, tapi setelah itu dicegat di tengah jalan kan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi haji pada tahun tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik kan. Tapi di tengah perjalanan ya namanya Idul Adha muncul. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyembelih kurban di Hudaybiyah. Yang terjadi pada saat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan 1 onta untuk 7 orang dan 1 ekor lembu untuk 7 orang. Dan inilah yang menjadi landasan hukum bagi yang menyembelih lembu. Dan para ulama sepakat 1 lembu untuk 7 orang itu sama dengan 7 kambing. Jadi tetap pahalanya sama. Jadi jangan ada orang yang mengira, wah ini tidak sama pahalanya, ini lebih bagus kalau 1 kambing kan. Tidak. Para ulama sudah sepakat bahwasanya walaupun 1 lembu untuk 7 orang, tetapi 1 orang dari 7 lembu tersebut tetap akan mendapatkan apa? Tetap akan mendapatkan yang namanya pahala 1 ekor kambing. Dan di beberapa daerah ya kawan akhwat, ada beberapa daerah memang yang tidak menerima daging kambing, mereka maunya daging lembu. Saya lihatnya di sini perlu untuk kita ketahui apa keperluan daerah tersebut. Dan yang namanya kalau lembu ini biasanya lebih banyak dagingnya dibandingkan yang namanya kambing. Ya lebih banyak biasanya dagingnya, karena kalau kambing itu naik hanya 20 kilo, 25 kilo lah. Paling tinggi pun 30 kilo yang besar. Ya 30 kilo yang besar, tetapi setelah dipotong ataupun disembelih itu paling tidak naik-naiknya juga ya 15-20 lah paling tinggi. Karena yang namanya isi perut siapa yang mau makan? Di sini apalagi kepala siapa yang mau makan, kulit siapa yang mau makan, tidak ada yang mau makan di sini. Makanya naik-naiknya pun ya 15 kilo 20 kilo.
Kalau seandainya yang namanya lembu kan, masya Allah itu besar, bisa sampai 100 kilo. Nah, ini yang perlu untuk menjadi perhatian juga, bahwa bisa dan boleh saja kalau seandainya dia mau menyembelih yang namanya lembu, satu lembu untuk 7 orang. Jadi jangan terlalu strict lah. Tidak Ustaz, saya tetap mau yang namanya kambing juga. Jangan. Baik. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Tapi kalau seandainya tidak sampai 7 ya. Taruhlah misalnya dia mampu untuk membeli 1 ekor lembu, boleh untuk 1 orang. 1 orang untuk 1 ekor lembu boleh. Dan di dalam riwayat yang lainnya kan, kalau seandainya ada seekor kambing dan dia hanya mampu 1 ekor kambing, untuk 1 keluarga pun boleh. Jadi saya lihatnya di sini ada keluasan. Luas itu ada semacam keringanan lah. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang namanya variasi di dalam hal ini. Kalau seandainya mau kambing per orang silahkan. Kalau seandainya 1 kambing untuk 1 keluarga juga oke. Kalau seandainya lembu juga 1 orang 1 lembu oke. Untuk 1 keluarga juga boleh. Dan yang jelasnya, walau bagaimanapun banyak variasinya, yang terbaik adalah yang berkurban. Ya, yang berkurban. Wallahu ta'ala alam. Ini berkenaan dengan masalah kurban, ya. Sekarang kita akan masuk. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa khusus untuk onta sebenarnya ada perdebatan ulama di situ, ada perselisihan sedikit ulama lah. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa al-ba'iru fi 'asyrah. Al-ba'iru fi 'asyrah, 1 onta itu untuk 10 orang. Jadi ini seolah-olah bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya kan 7, tapi dalam riwayat yang lainnya Ibnu Abbas mengatakan al-ba'iru fi 'asyrah. 1 onta itu untuk 10 orang. Al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari pertentangan itu lebih baik. Makanya lebih tenangnya mungkin kita ambil yang 7. Wallahu ta'ala alam. Ayo ikhwah, kita sekarang masuk kepada riwayat yang lain, hadis yang lain, bab yang lainnya. Bab yang kedua ini yang selanjutnya akan kita ambil adalah babul aqiqah. Ya. Babul aqiqah. Aqiqah secara bahasa itu artinya adalah rambut bayi yang baru lahir. Aqiqah secara bahasa itu artinya rambut bayi yang baru lahir. Karena pada hari yang ke-7 itu memang disunnahkan satu sunnah yang lainnya, yaitu disunnahkan untuk memotong rambut ataupun mencukur rambut. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Itu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur rambut. Dan kalau tidak salah, ada sebuah penelitian tentang kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencukur rambut bayi kita pada waktu berumur 7 hari. Ternyata dalam sebuah penelitian, ini penelitian, wallahu alam, adakah ini merupakan hikmah atau tidak? Ternyata rambut yang dibiarkan tumbuh tanpa dipotong sejak dia lahir ini banyak mengakibatkan orang nyanyok. Ya. Jadi kalau seandainya nyanyok itu dikarenakan dia tidak potong rambut pada waktu dia masih bayi. Ya, jadi ada sebuah penelitian seperti itu. Walaupun memang Nabi bukan dari Nabi ini, ada penelitian yang muncul setelahnya yang mengatakan bahwasanya nyanyok dari dalam diri seseorang itu banyak terjadi dikarenakan dia tidak dipotong yang namanya rambut. Jadi ada perbedaan antara orang yang potong rambutnya pada waktu dia masih bayi dengan orang yang tidak dipotong rambutnya ketika dia masih bayi, dan ternyata ditemukan bahwasanya rambut yang muncul dari lahir ini, ya kan, itu kan sejak berada di dalam perut ibu itu bisa menimbulkan yang namanya nyanyok pada diri seseorang ketika dia sudah tua. Ya, jadi ini merupakan salah satu hikmah lah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencukur yang namanya rambut. Dan di hari yang ke-7 juga itu diberikan nama Yusam, dan di hari yang ke-7 juga itu adalah Aqiqah.
Akikah lah yang akan kita jelaskan pada pembicaraan kita pada hari ini. Ayo lihat wal akhwat. Akikah disunnahkan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain, ya. Mengakikahkan Hasan dan Husain. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu berkata bahwasanya menyembelih hewan ataupun menyembelih kambing pada hari itu lebih baik daripada mensedekahkan sejumlah uang yang setara dengan harga kambing. Ada memang beberapa ibadah di dalam Islam yang memang kita hanya turut saja. Ya, turut saja. Tak perlu untuk bertanya kenapa. Karena jangan sampai sekarang ini ada juga orang yang mencoba menggugat itu. Menggugatnya adalah apa? Ya, daripada menyembelih kambing lebih baik uangnya kita berikan kepada orang yang kurang mampu misalnya kan. Ada orang yang menggugatnya seperti itu. Sebagaimana ada orang yang menggugat yang namanya hewan kurban. Jadi ada sebagian orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran liberal ini yang mencoba untuk menggugat pemotongan kurban. Mereka berkata, ini setiap Idul Adha kita mendatangkan yang namanya hewan kurban dalam bentuk yang begitu banyak dengan jumlah yang sangat besar. Kalau itu dikumpulkan uangnya, taruhlah di Singapura setiap tahunnya berapa ekor? 5.000 ya? Hah? Lebih kurang 3.000. Harga satunya itu 500. 500 kali 3.000 berapa? 500 kali 3.000 itu sudah 150.000. 150.000 ya? Atau 1,5 juta? 1,5 juta. 1.5 juta. Wah. Million. 1.5 juta. 1,5 juta. Itu kalau 1,5 juta dollars, itu kalau seandainya kita bagi-bagikan kepada orang miskin yang ada di sini cukup, ya kan? Sehingga mungkin ada orang yang berpikiran demikian. Daripada begitu lebih baik kita membuat yang namanya mengumpulkan yang namanya uang tersebut, kita jadikan dalam bentuk sedekah, kita bagi-bagikan, tidak perlu menyembelih kurban. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang namanya pemikiran-pemikiran liberal. Kita perlu paham dan betul-betul yakin bahwasanya di dalam Islam itu ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Inilah yang dinamakan dengan thawabit. Sesuatu yang tetap, tidak boleh dirubah. Haji itu ya tetap begitu, tidak boleh dirubah sama sekali. Caranya tidak boleh dirubah. Caranya tidak boleh dirubah. Walaupun mungkin sarana yang dipakai mungkin berbeda. Kalau seandainya pada tahun yang akan datang misalnya, tiba-tiba Saudi mempunyai rancangan untuk yang namanya tawaf itu diberikan yang namanya lift yang berputar. Orang tak payah apa namanya? Tak payah jalan kan. Naik situ putar sendiri. Tetap intinya adalah berputar tadi. Walau bagaimanapun caranya. Karena Nabi juga kan di atas kendaraan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Artinya yang namanya berputar begini ini di tawaf itu tidak berubah itu, dan itu tidak boleh dirubah. Tetapi mungkin alat yang dipakai nantinya berbeda-beda. Saudi sekarang kan sudah tiga lantai ya, besar kemungkinan sampai 4 lantai, besar kemungkinan sampai 5 lantai, dan besar kemungkinan nanti pada akhirnya orang tinggal naik saja, dia sendiri yang putar. Tidak menutup kemungkinan. Ya, mungkin kalau seandainya ada orang yang bisa kasih tahu Menteri Agama Saudi, bisa dia buat seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi yang intinya yaitu berputar berupa tawaf itu tidak berubah. Sama persis dengan yang namanya akikah, kurban ini. Intinya itu ya tetap tidak berubah. Itu yang dinamakan dengan thawabit. Itu tidak boleh berubah. Tetapi di dalam Islam ada yang dinamakan dengan mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu ada sesuatu yang bisa berubah di dalam Islam. Cara, sarana yang dipakai, metode yang dipakai itu boleh berubah. Kalau dulu kan orang melihat yang namanya pakai mic ini kan masuk dalam kategori bid'ah ini. Awal-awal munculnya itu kan untuk memanggil orang azan itu, oh ini bid'ah, ini tidak pernah dipakai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah sesuatu yang boleh berubah.
mengikut kepentingan zaman pada saat tersebut. Tetapi ada yang tidak berubah. Azan itu ya tetap begitu. Tidak boleh dirubah dengan bahasa Melayu, karena memang berbeda ya. Kalau ada maka Allahu Akbar, beda sekali. Allah Maha Besar, misalnya kan. Itu berbeda. Ada yang tidak boleh berubah, ada yang boleh berubah. Inilah yang dinamakan dengan ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Berkenaan dengan masalah akikah sama. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya bersedekah pada hari itu, menyembelih kambing untuk akikah itu lebih baik dan lebih utama daripada mengganti kambing tersebut dengan uang kemudian disedekahkan kepada orang-orang miskin. Jadi jelas di sini bahwasanya yang namanya akikah itu ya menyembelih kambing seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang namanya akikah ini adalah ibadah, dan ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah sesuatu yang memang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akikah ini tidak lebih dari bentuk sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia dapatkan. Atas apa yang dia dapatkan dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka dia menyembelih yang namanya seekor atau 2 ekor kambing sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo akhwat, hadis yang pertama yang akan kita ambil pada malam hari ini tentang masalah akikah adalah hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabshan kabsha. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Abdul Haq, walakin rajjaha Abu Hatim irsalahu, akhrajahu Ibnu Hibban min hadits Anas nahwahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing domba, ya, kibas, ya, domba. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Abdul Haq menilainya sahih. Abu Hatim mengatakan dianya mursal, ya, dianya mursal. Tetapi mursal sahabi adalah sesuatu yang diterima oleh para ulama. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Anas dengan redaksi yang sama. Jadi ada jalan lain ya selain dari jalan Ibnu Abbas, yaitu jalan daripada Anas, dan itulah yang akan menjadi penguat daripada hadis daripada Ibnu Abbas di sini. Ayo ikhwah, sehingga hadis ini oleh para ulama dikatakan sebagai hadis yang sahih dengan adanya mutaba'ah ataupun syawahid daripada hadis Anas radhiyallahu anhu. Akikah adalah menyembelih kambing sebagai ibadah. Akikah seperti yang kami sampaikan tadi itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja dikaruniai seorang anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau mengakikahkan Hasan dan Husain pada hari ke-7 daripada kelahirannya. Hari ke-7 daripada kelahiran itu, kalau seandainya dia lahir hari Senin, maka akikahnya hari Ahad, ya, hari Ahad. Itu adalah hari yang ke-7 daripada kelahiran dia. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain pada hari ke-7. Selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada mereka berdua. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tahnik. Tahnik itu kurma ya. Kurma yang lembut itu diberikan kepada anak tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada beberapa budaya
ada beberapa adat istiadat yang ada di tempat kita yang sebenarnya itu jauh daripada Islam, ya. Contohnya salah satunya adalah ketika memotong rambut anak. Jadi biasanya kalau memotong rambut anak itu memanggil semua orang lah, biasanya kan. Dipanggil semua orang, kemudian sang anak itu diputar. Yang pertama adalah toh imam dulu lah yang potong kan. Dan biasanya setiap pemotongan rambut itu ada kelapa muda di atasnya, dan rambutnya itu ditaruh di atasnya. Saya terus terang saya katakan ini merupakan adat istiadat yang menentang Islam. Kenapa saya katakan menentang Islam? Pertama, adanya pembaziran karena kelapa itu tidak ada yang mau minum setelah itu. Coba ada tidak yang kira-kira mau minum kelapa yang penuh dengan rambut itu? Tidak ada lagi. Dan kemudian yang kedua, yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong rambut secara keseluruhan itu biasanya hanya dipotong sedikit-sedikit dari satu orang lainnya, dan biasanya kan hanya syarat aja, dan biasanya kan ada barzanjinya semuanya. Ini adalah Ini adalah adat istiadat yang memang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kembali saya katakan, mari kembali kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena sebenarnya agama itu simple. Maksudnya simple bagaimana? Agama itu sebenarnya mudah. Kalau sudah mudah ya jangan dipersulit. Yang harus ambil kelapa muda, harus mengundang orang, kemudian memotong, kemudian harus baca barsanji apa semuanya. Yang baca barsanji pun tidak akan datang kalau seandainya tidak ada envelope. Itu kan menyusahkan sudah itu. Menyusahkan. Takkanlah sekarang ada orang yang mau baca barsanji tidak ada envelope-nya. Envelope tidak ada juga envelope kosong, semuanya ada isinya kan. Itu kan akhirnya menyusahkan. Seharusnya Islam itu adalah memudahkan, tetapi orang Islam sendiri yang menyusahkan dirinya dan menganggap itu bagian daripada agama. Kalau seandainya sebenarnya mudahnya itu, ya sudah, potong yang namanya kambing, ya kan? Kalau seandainya mau dimasak, masakkan, panggil orang untuk makan, doakan si bayi tersebut, ya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang saleh. Kita potong rambutnya, kemudian setelah itu kita berikan nama dengan nama yang baik, selesai sebenarnya acara. Tetapi kalau seandainya harus ada acara tersendiri, panggil toh imam, harus siapkan yang namanya envelope apa semuanya, nah inilah yang menjadikannya akhirnya lama kelamaan adat diislamkan, ya. Jadi seolah-olah adat istiadat itu diislamkan atau Islam diadatkan. Ya, kebanyakannya Islam diadatkan sekarang. Wallahu taala alam. Ini yang berkenaan dengan masalah akikah. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, bolehnya akikah untuk anak lelaki dengan 1 ekor kambing. Ini dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah Hasan hanya dengan 1 ekor. Husain juga 1 ekor. Tetapi kalau seandainya boleh 2, itu lebih baik kalau seandainya laki-laki, untuk wanita 1. Tetapi kalau seandainya memang tidak sanggup, bukan orang yang mampu di dalam masalah itu, maka cukup 1 juga tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Ayo lihat wal akhwat, berkenaan dengan masalah hukum akikah ini ada 2 pendapat ulama, ya. Yang pertama sekali, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Jumhur ulama. Az-Zahiriyah ini adalah mazhab yang biasanya rujukannya kembali kepada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ibnu Hazm menjelaskan bahwasanya hukum akikah itu wajib dikarenakan tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa Nabi pernah meninggalkan yang namanya akikah untuk anak-anaknya. Senantiasa Nabi mengakikahkan, bahkan untuk cucunya Hasan dan Husain diakikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jumhur ulama mengatakan itu adalah
sunnah muakkadah, dan kebanyakan ulama berpegang kepada pendapat jumhur ulama tersebut. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau dicukur sampai 4. Iya, kalau seandainya dia dicukur, memang sunnahnya itu adalah dicukur sampai 4. Baik, Allah taala a'lam. Jadi kemampuan kita pada 2 hari sampai Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan hari akikah, boleh tidak kalau seandainya lewat daripada 7 hari? Ini sebenarnya juga terdapat perbedaan ulama di dalam masalah itu. Sebagian ulama mengatakan 7 hari, ya. Sebagian ulama mengatakan 7 hari dan tidak luas waktunya, tetapi sebagian besar ulama juga mengatakan kalau seandainya memang dia tidak mampu pada hari yang ke-7 dan dia mempunyai kemampuan tersebut pada hari-hari berikutnya, misalnya dia setelah dewasa baru dia mampu untuk mengakikahkan dirinya, ulama mengatakan itu diperbolehkan. Dan selama dia mempunyai kemampuan untuk berakikah, ya, maka dia disunnahkan untuk berakikah selama dia belum diakikahkan. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama di dalam masalah tersebut, ya. Wallahu taala alam. Dan di dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya kira nanti diterangkan juga tentang adanya, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya nanti ini dia memberikan hadis ada 7, 14, 21, 28 yang hari-hari ke-7 itu. Sebenarnya ada perbedaan ulama juga tentang apakah seseorang boleh mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak, ya. Mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak. Karena adanya hadis yang mengatakan bahwasanya seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya yang mempunyai kewajiban untuk mengakikahkan anaknya adalah orang tuanya, ya, orang tuanya. Maka akikah tersebut tidak akan lepas daripada anak tersebut. Tapi nanti ada perbedaan ulama di situ. Apa maksud daripada murtahan? Ya, apa maksud daripada murtahan? Itu digadai oleh akikahnya. Wallahu taala. Saya kira itu yang mungkin sedikit Fadhal Ustaz. pertama mengenai hewan sembelihan, bolehkah selain kambing, sapi dan unta? Satu contoh, kalau di Jawa Tengah itu ada yang kurban kerbau. Oke. Itu termasuk sunnah apa tidak? Yang keduanya, saya kemarin ada yang tanya, apa masalahnya orang makan daging unta terus mengulangi wudhunya? Ini harus diulang. Kalau dia sudah wudhu kemudian makan, apa sebabnya? Itu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa mal mas'ulu a'lamu minas sa'il, ini ceritanya. Yang pertama sekali adalah jamus. Jamus itu adalah kerbau, ya, kerbau. Ini memang oleh para ulama ada pertentangan di situ karena memang tidak masuk dalam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi oleh para ulama dikatakan dia masuk dalam kategori bahimatul an'am. Dan kata-kata bahimatul an'am itu termasuk diantaranya adalah jamus. Dan para ulama mengklasifikasikan yang jamus ataupun kerbau ini masuk dalam kategori ataupun klasifikasi lembu ataupun sapi. Ini sehingga para ulama memperbolehkan untuk berkurban dengan jamus. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua adalah mengenai masalah kenapa perlu berwudu setelah kita makan daging onta, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya pernah terbaca tentang masalah ini, hanya diberikan illah oleh para ulama dengan sebuah perkataan, karena sesungguhnya di dalam diri onta tersebut ada syahwat syaitaniyah. Syahwat syaitaniyah. Inilah yang akhirnya menjadikan para ulama menyimpulkan bahwasanya dengan kata-kata syahwat syaitaniyah itulah yang menjadikan orang yang makan daging onta
dia perlu berwudu. Ini yang terbaca oleh kami. Adapun hikmah di balik itu semuanya, wallahu taala alam. Saya kira ini Ustaz. Mudah-mudahan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang ada dalilnya seperti itu, ya. Tetapi dalil itu yang menjadi pertentangan di kalangan para ulama. Adakah dia sahih atau dhaif? Banyak ulama hadis yang mendhaifkan hadis tersebut. Karena setelah itu kan ditimbang, kemudian setelah ditimbang bersedekah seberat emas, nawatun min dhahab, itu di dalam riwayatnya. Walaupun hadis itu akhirnya menjadi pertentangan di kalangan para ulama tentang kesahihan dan kedhaifan daripada hadis tersebut. Tetapi kalau seandainya kita berniat hanya untuk bersedekah, ya, bersedekah bukan karena mengamalkan hadis tersebut, silahkan. Wallahu taala alam. Dan dengan kurban kami, tadi saya tadi mengatakan kalau sakit, dokter materi dan dia sakit. Bagaimana kita tentukan kalau dia luka, Ustaz? Kalau kita tadi ada bekas-bekas luka ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau seandainya dia luka dan tidak masuk dalam kategori yang disebutkan tadi, misalnya taruhlah kan tadi itu tidak tanduknya misalnya patah gitu kan, itu tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memperbolehkan untuk itu. Ya. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Kembali kami mengundang antum semuanya untuk hari Ahad ini bersama-sama meramaikan masjid ataupun meramaikan tempat kita ini, yang insya Allah setelah kita melaksanakan salat subuh akan ada yang namanya ta'lim yang akan disampaikan oleh Dr. Hamzah Hasan. Beliau adalah seorang pensyarah dari Universiti Islam Negeri yang ada di Indonesia, dan setelah itu insya Allah ada Maidatul Rahman. Nah, ada Maidatul Rahman setelah salat subuh insya Allah. Mungkin kalau Ustaz Zuhal sampai hari apa Ustaz? Oh, sampai hari Sabtu. Hari Minggu kami ada acaranya. Syukran. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu kami yang berasal dari Jogja. Mudah-mudahan asadallahu awqatakum wa asadallahu lakum fi maqamikum fi hadhihi daulah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.